Alright everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again for Bitcoin update. This time kita bakal bahas untuk price actionnya. Tadi kita udah bahas seputar fundamentalnya. Make sure before kalian nonton lebih lanjut tentang price action untuk Bitcoin, kalian mampir dulu untuk fundamental update-nya. Di situ ada beberapa reason kenapa saya menilai Bitcoin ada potensi untuk terjadi reversal ya. Jadi banyak sekali pembahasannya di sana. Kita ada bahas soal dollar index, kita ada bahas soal fundamental update ya, which is salah satunya adalah rilis data paling penting yang akan dirilis pekan ini, dan itu perlu kita perhatikan karena itu menjadi clue untuk pergerakan crypto market ke depannya. Alright, so next kita bakal update dulu ya untuk posisi. By the way, kemarin ada yang sempat nanya ke saya juga kan, kayak apa sih lagu yang terbaik gitu ya buat biasa saya dengerin pada saat saya lagi posisinya lagi live, bukan lagi live, saya lagi recording ya, ini ya lagunya. Alright, nah starting from time frame weekly ya. Untuk weekly sendiri ini menurut saya cukup menarik guys. Ada satu faktor yang sangat berpengaruh yang menurut saya tuh benar-benar amazed ya. This is something yang saya mungkin missed out, dan hopefully we are not too late to understand this potential movement. Yaitu pertama guys, kita lihat posisinya Bitcoin itu ketahan pada Fibonacci 61,8%. Lately di video-video beberapa waktu lalu saya udah sempat pernah bahas ya terkait dengan kondisi terbentuknya situasi ini, which is kalau kita lihat di sini ada potensi triple bottom, dan yang menariknya lagi adalah saat ini posisi pada kisaran range ini terdapat dua bullish reversal candlestick pattern. Yang pertama itu adalah bullish pattern, bullish hammer pattern, dan yang kedua adalah ternyata ini juga hammer pattern ya. Saya sempat lupa ya dengan yang namanya candlestick Japanese candlestick pattern, yaitu hammer pattern. Saya ingatnya hammer pattern tuh seperti ini functionnya ya, pergerakannya lebih kurang, dimana sebenarnya logikanya lebih masuk karena buntutnya pajak ke bawah, artinya ada rejection di bawah sehingga market memang preparing untuk rebound. Akan tetapi ternyata ada satu yang saya hampir miss, yaitu terbentuknya inverted hammer pattern. Nah, setelah saya melakukan research lagi, inverted hammer pattern atau inverted hammer candlestick pattern itu rupanya juga merupakan bullish reversal pattern ya. Pada beberapa case fungsinya itu memang lebih ke arah potensial untuk terjadinya reversal ya. Jadi kita lihat inverted hammer terbentuk and then potensial terjadi reversal. Nah, ini kalau saya copy ya, which is saya copy dulu dan saya pindahkan ke sini, kita bisa lihat bahwa guys, this is what actually happened with Bitcoin di closing pekan ini ya. Kita sama-sama ngelihat this is actually inverted hammer pattern ya. Inverted hammer pattern itu terbentuk pada Bitcoin di time frame weekly. Cuman saya bukan berarti bilang ini benar-benar siap untuk kembali bullish ya. Bukan berarti seperti itu, karena kebanyakan orang berpikirnya wah bullish pattern berarti artinya siap bullish gitu ya. Belum tentu juga. Kenapa? Ada satu faktor yang bisa mempengaruhi, yaitu bullish big fund zone sendiri ya pada time frame yang lebih besar. Jadi pada time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam sebelum area ini berhasil ditembus, saya tidak akan meyakini bahwa Bitcoin itu siap bullish ya. Artinya ada potensi kita hanya sekedar reversal saja di dalam sebuah area yang berpotensi, atau yang saya pertimbangkan berpotensi menjadi sebuah ascending triangle, dan saat ini akan saya hilangkan karena ini sudah tidak terpakai ya. Mungkin terpakai nanti, tapi saya belum tahu. Yang pasti ini saya hilangin, dan ini juga ya garis ini saya hilangkan ya. Setidaknya teman-teman dapat gambaran bahwa saat ini market itu berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle pattern, dan seperti kita ketahui ascending triangle pattern itu sendiri fungsinya itu jauh lebih ke arah bullish ya. Kalau secara probabilitas memang di sini lebih pro ke arah bullish, dan inilah yang menurut saya cukup menarik pada time frame weekly. Apakah iya inverted hammer ini bisa memberikan semacam opportunity untuk Bitcoin terjadi relief rally? Artinya mungkin kita ngetes hanya sekedar ke bagian atas daripada trend line-nya, atau mungkin bahkan siap untuk bullish, which is sebenarnya kalau menurut saya, dan saya yakini saat ini itu belum mungkin terjadi ya.
beberapa faktor yang sangat mempengaruhi ya. Ini di luar dari price action, kita bahas sedikit dulu sebelum nanti kita lanjut lagi ke time frame daily-nya. Saya ada sempat baca satu artikel menarik di Cointelegraph ya. Di sini menunjukkan beberapa indikasi positif terhadap Bitcoin bisa terjadi relief rally terlebih dahulu. Relief rally itu apa sih? Banyak banget yang mungkin masih mempertanyakan hal yang serupa ya. Relief rally itu basically adalah sebuah kondisi di mana market itu seperti terkoreksi. Ya, koreksinya cuma bisa jadi signifikan sehingga menyebabkan orang mungkin sebagian besarnya menjadi FOMO. Nah, nanti saya jelaskan hubungannya seperti apa ya dengan kondisi psikologis orang pada umumnya. Nah, sekarang balik lagi masuk ke sini, ada beberapa hal yang ya bisa dikonsider cukup menarik ya, berpotensi terjadi pada Bitcoin. Pertama, itu di sini berdasarkan data miner ya. Miner itu adalah penambang Bitcoin terutama, itu mendekati dengan satu situasi yang dikenal dengan istilah kapitulasi ya. Buat yang nggak tahu, kapitulasi itu umumnya ada di bagian bawah daripada sebuah kondisi yang bisa dikatakan membuat orang panik atau fear gitu. Alright. Nah, masuk ke fase kapitulasi di mana kalau dilihat di sini ini berdasarkan historical data ya. Every time hash ribbon-nya miner capitulation is very close, Bitcoin mining profit margins are getting squeezed. Artinya mereka-mereka yang mining itu profitnya makin tipis dan the only thing yang mereka bisa lakukan adalah hold Bitcoin-nya, which is akan lebih banyak holders by the time mereka istilahnya melakukan proses mining ini ya. Di sini ada reminder, this is not a sell signal. The end of capitulation period has historically set up some of the best long-term buys for Bitcoin. Artinya bukan berupa sell signal, tapi juga bukan berarti mau buy signal ya. Di sini hanya dikatakan bahwa secara data historical atau secara sejarah pergerakannya, biasanya kondisi ini bisa ngelit kita ke opportunity terbaik untuk mulai beli Bitcoin. Itu menurut pandangan mereka ya, menilai dari kondisi minernya. Selain itu ada beberapa faktor lagi yang bisa mempengaruhi ya. Di sini mega whales show promising sign bahwa katanya itu wallet address yang ngehold lebih dari 10.000 Bitcoin sampai 100.000 Bitcoin saat ini mendekati 12% dari total supply-nya. Artinya mereka melakukan akumulasi 12,8% lebih dari yang terjadi pada 20 pekan lalu ya. Dan ya, intinya kalau saya bisa lihat dari artikel ini banyak sekali indikasi-indikasi positif di mana Bitcoin bisa terjadi yang namanya relief rally. Satu lagi yang sangat berpengaruh adalah Fear and Greed Index. So far, Bitcoin ya selama hampir sebulan itu berada di kategori extreme fear. Untuk sekedar informasi, ini ada hubungannya dengan yang namanya emotional trading cycle, which means ketika orang memasuki fase fear atau extreme fear bahkan, itu most likely traders kurang berpengalaman itu cenderung melakukan yang namanya aksi sell, artinya mereka jual. Dan by the time mereka jual, of course ini menawarkan maksimum atau kita bisa bilang ya best time for investing. Buat mereka yang smart money, di sini adalah area terbaik untuk mereka melakukan akumulasi. Meanwhile, pada saat nanti memasuki fase greed, disitulah kita tahu mostly-nya trader-trader kurang berpengalaman itu justru sedang aktif-aktifnya buy atau mereka lagi greedy untuk ngejar market yang berpotensi naik lebih tinggi. Biasanya itu kemakan iklan, kemakan influencer juga, terutama yang di luar ya, karena orang-orang luar umumnya dia kayak I buy Bitcoin, I never sell my Bitcoin, I going all in on Bitcoin. Itu justru yang sebenarnya kadang kurang mengedukasi ya. Dan tentu saja, well, by the time greed itu sudah mengkondisikan ya situasi kita, artinya kita sudah terbawa emosi, disitulah justru whales itu memanfaatkan untuk taking profit. Jadi as simple as that, alright? Nah, melihat dari kondisi pada time frame 3 hari, ya ini menurut saya cukup menarik. Kenapa time frame 3 hari? Karena ini in between antara 1 hari dan juga 1 pekan ya, di tengah-tengah which is netral. Sedikit saya tambahkan skenario pada time frame weekly-nya, yaitu si falling wedge pattern. Jadi saya tambahkan sedikit falling wedge pattern di bagian atas sini supaya kalian bisa lihat, dan di bagian bawah juga di bagian sini ya. Jadi kalau kita perhatikan saat ini, basically Bitcoin itu hold di atas area yang kita consider sebagai area bullish order block-nya dia. Which means di sini merupakan area terbaik untuk bagi sebagian smart money untuk melakukan yang namanya akumulasi, dan itu tentu saja ditandai dengan adanya sideways
ya. Seperti yang kita sudah sering bahas di beberapa video terakhir, yang namanya proses sideways itu berdasarkan teorinya juga menunjukkan bahwa hal tersebut cenderung nge-lead situasi market yang melakukan akumulasi, terutama kita berbicara untuk big fish atau big whales atau big five. Nah, yang menarik lagi adalah satu faktor yang juga tidak kalah menariknya, yaitu MACD di sini tampak sudah mulai menunjukkan adanya potensi bull cross atau golden cross, and at the same time sebenarnya kita ngelihat terbentuk yang namanya bullish divergence ya pada MACD-nya ya. Kita lihat di sini dari segi price-nya dia create yang namanya lower low, meanwhile pada MACD-nya dia create yang namanya higher low, which means ini bisa dianggap sebagai yang namanya bullish divergence, dan ini menurut saya adalah satu faktor yang juga cukup menarik. Artinya sekali lagi saya sampaikan, bukan berarti Bitcoin artinya bakal rally, bakal bullish, bakal to the moon ngejar sampai $70.000, karena untuk dia bisa naik 3 kali lipat saat ini kita butuh banyak duit. Dan duit itu tentu saja mungkin masih akan sulit kalau misalnya itu dibayang-bayangin dengan kondisi fundamental pada Amerika Serikat. Kecuali CPI tiba-tiba bisa turun jadi 7%-an, dan itu bakal menjadi euforia buat market cryptocurrency beserta market saham. Dan artinya di sini kalau misalnya kita lihat dia akan terjadi yang namanya relief rally. Pertama, guys, kita harus berhasil break dulu dari 32.000, dan by the time hal itu terjadi, sebenarnya kalau kita hilangkan si falling wedge-nya, maybe possibility untuk rebound pada Bitcoin itu bisa sampai kisaran area $40.000, karena kita lihat di sini itu free space-nya lumayan besar ya, gap-nya itu lumayan besar, which means harus ditutup dulu ya. Meanwhile, kalau kita lihat dari atas ya, ini masih di-consider sebagai potensi lower high-nya dia, even though kita naik sampai $40.000 sekalipun. Jadi secara long term, maybe possibility kita masih condong ke arah bearish, tapi untuk kita ngelihat market Bitcoin at least rebound sedikit sampai kisaran $35.000 itu merupakan hal yang wajar dan mungkin saja bisa terjadi dalam waktu dekat ini, minimal 1 atau 2 minggu ke depan ya. Setidaknya itu pertimbangan saya. Satu lagi faktor yang bisa mempengaruhi adalah kalau kita lihat ya pada time frame yang lebih kecil, ini basically kita sudah break out dari yang namanya dia punya falling wedge, dan kita sudah sempat naik, sempat turun, and then sekarang kita kayak mencoba untuk nembus lagi kisaran area highest point-nya pada time frame hourly. Tentunya itu merupakan area big fun zone, area yang saya consider sebelum area ini berhasil di break, maka kita sekali lagi saya tekankan belum kembali bullish. Alright, at least dari sana kita bisa mengetahui potensi pergerakan market berikutnya. Dan sekitar tambahan aja, mungkin kita bisa tambahkan yang namanya exponential moving average 21, karena jika Bitcoin hari ini berhasil close di atas area ini, artinya kita kembali close di atas exponential moving average 21. Maybe this time bisa jadi berbeda dengan situasi yang terjadi pada kisaran bulan Desember ya, dimana kita sudah break dari exponential moving average 21 dan kita turun, tapi kita tidak mampu kembali naik di atas EMA 21. But this time might be different karena posisi kita itu sedang berusaha untuk close di atas exponential moving average 21. Alright, nah itu adalah pertimbangan yang pengen saya sharingkan di dalam video kali ini seputar price action untuk Bitcoin. Sebenarnya sedikit tambahan, kita ada short term view-nya juga, lebih ke arah untuk opportunity melakukan short. Akan tetapi karena ini kemungkinan nantinya akan cepat update-nya ya, jadi saya mungkin considernya aja untuk teman-teman mungkin untuk tidak follow ya, karena ini cukup beresiko. Alright, jadi ya sekiranya itu saja mungkin update saya seputaran untuk Bitcoin today. Hopefully this video can be very helpful. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa terhibur dengan konten yang saya sajikan, dan ya sekiranya teman-teman terbantu, make sure kalian leave your likes button. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.